Berapa Bu? 20 ya? Baik. Udah semua? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hadis nomor 20. Kita percepat saja ya. Barangkali ibu mau lalajo pingpong. Jadi percepat. Si bapak-bapaknya main kan, jadi perlu bobotoh itu mereka. Nah, ibu-ibu bobotohnya ngawas dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran ibni Husain. Ada yang baca wa an Umran ibni Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu min mazadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Ini hadis riwayat Imran bin Hasin atau Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya berwudu dari sebuah wadah air, muzadah, wadah air ya. Bahasa orang nama girbah. Apa bahasa kitanya? Zaman dulu tuh ada orang membuat wadah air dari kulit ya. Itu untuk menyimpan air supaya tahan lama ya. Jadi wadah airnya itu terbuat dari kantong kulit. Apa nama di kitanya ya? Kayak bulat gitu, kayak di film-film zaman dulu. Itu. Jadi minumnya tuh pakai wadah kulit itu. Nah, Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya berwudu menggunakan wadah air tersebut milik seorang perempuan musyrik. Ini seorang perempuan musyrik. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, dalam hadis yang cukup panjang. Apa yang bisa kita ambil atau kita petik dari kandungan hadis tersebut? Yang pertama adalah jawazu istimali jildil maitah ba'da dabghi hatta fil mai'at fa wudu'uhu sallallahu min ma'il muzada iqrarun lil istimali wa ridha anhu. Dibolehkannya menggunakan kulit yang sudah disamak untuk wadah makanan atau minuman. Hukumnya boleh ya. Jadi bukan hanya dipakai untuk jaket, bukan untuk sepatu saja, atau untuk topi, gesper, dompet, bahkan kulit tersebut yang sudah disamak ya. Samak sudah kita bahas minggu lalu. Itu kalau dijadikan sebagai wadah air itu hukumnya boleh. Bahkan jika pun itu milik seorang musyrik ya, karena yang namanya air mah di mana-mana halal kok. Air mah tidak ada yang mengandung anasir yang haram. Jadi air itu suci, bersih. Yang kedua, annal ma alladhi fi jildil maital matbuk tahur. Dalika anna dhabihatal musyrik maitah muharramah najisah. Air yang dikandung atau disimpan di wadah kulit yang sudah disamak tentunya itu suci airnya. Ini poin kedua. Meskipun sembelihan orang musyrik itu haram dan najis. Sembelihan orang musyrik itu haram dan najis. Tapi kalau dia punya kulit yang sudah disamaknya, itu kulit menjadi suci. Contoh, orang musyrik, orang kafir menyembelih kambing. Kambingnya haram atau halal? Kambingnya halal. Haram atau halal?
Orang musyrik, orang kafir nyembelih kambing. Kambingnya halal atau haram? Haram. Najis atau suci kambingnya? Tuh, kan karek diajar hilaf. Kambing tersebut haram dan najis. Kambingnya halal, tapi disembelihnya sama orang musyrik atau orang kafir, itu kambing hukumnya haram dan najis. Bukan kambingnya, penyembelihannya menyebabkan kambing tersebut menjadi haram dan najis karena yang nyembelihnya orang musyrik atau orang kafir. Maka daging kambing itu haram dan najis. Tapi untuk kulitnya kalau sudah disamak itu suci. Walaupun orang musyrik. Ini dalilnya. Nabi dan sahabat pernah berwudu dari wadah air milik seorang wanita musyrik. Tuh. Pertanyaan kedua. Kambing yang disembelih oleh kafir atau musyrik tetapi ahli kitab haram atau halal? Haram. Haram atau halal? Saya pernah nyampaikan nggak ya? Belum. Nah, khusus ahli kitab, meskipun dia musyrik atau kafir, dikecualikan. Berarti halal. Lihat surat Al-Maidah ayat 3 atau 6 ya. Para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Wahai Rasulullah, apa yang tersisa buat kita dari orang ahli kitab? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya Rasul, apa yang tersisa dari mereka? Kata Rasulullah SAW, turun ayat ya. Kata Allah berarti turun ayat. Mereka itu dihalalkan sembelihannya dan dibolehkan wanitanya dinikahi. Dibolehkan wanitanya dinikahi. Artinya wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani khusus, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Tapekom, bukan Konghucu, bukan penyembah matahari, bukan lain-lain gitu ya. Mereka wanita ahli kitab boleh dinikahi. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Tapi tidak berlaku kebalikan. Muslimah haram dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab, nanti dia dan anak-anaknya atas kebaikan suami itu mengikuti agama bapaknya. Jadi untuk strategi dakwah dibolehkan. Tadi saya lupain ayatnya ya, Al-Maidah ayat 6 atau ayat 3. Langsung cek ya. Al-Maidah ayat berapa? Ayat bentar. Nah itu. Tapi Ustaz, kalau Iya. tiba-tiba setelah nikah Gimana? tidak mengikuti agama suami, kan belum tentu ikutin agama. Misalnya gitu tiba-tiba banyak terjadi kan, anaknya tuh tidak mengikuti agama bapaknya. Itu kasustik kan? Iya. 1-2 kan? Kayak 1-2. artis itu loh. Artis Lydia Kandou itu kan nikah sama orang Pesantren gitu kan. Ustaz, kalau ahli kitab teh kayak suster gitu, Ya. dan biarawati. Ayat 5, Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5 ya. Jadi Ibu sekalian, khusus ahli kitab, mengapa ahli kitab itu punya keistimewaan? Pertanyaannya, mengapa ahli kitab dikecualikan? Karena ahli kitab itu mantan orang beriman.
dulu punya kitab suci dari Allah, Injil, Taurat. Nabi-nabi mereka sama dengan nabi-nabi kita. Agama mereka tauhid sama dengan kita. Hanya saja mereka kebanyakannya melenceng, belok. Maka Allah memberikan keistimewaan satu saja di antara yang lain adalah wanita-wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Tentu dengan cara pernikahan muslim. Yang 6 rukun itu, pengantin segala macam, jawab kabul segala macam. Yang kedua adalah sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Gitu. Jadi kalau ada orang kafir menyembelih kambing, lihat dulu kafirnya. Kalau kafirnya ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, boleh kita makan. Tapi kalau yang nyembelihnya itu kafirnya bukan ahli kitab, alias bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka sembelihannya adalah dianggap bangkai, haram dan najis dimakan. Jadi ini pengecualian. Alasannya apa? Karena mereka adalah mantan orang-orang beriman yang kebetulan melenceng jalan. Mereka itu dulunya saudara-saudara kita, tapi melenceng jalan. Udah dibuka Al-Maidahnya? Ayat mushafna ayat, Quran ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Wahai Muhammad, mereka para sahabat bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka, maksud dari ahli kitab. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum min dan seterusnya, ya. Di bagian ayat kelimanya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan makanan ahli kitab, ya, sembelihannya maksudnya, hilun lakum, halal bagimu. Wa ta'amukum hilun lahum, makan kalian juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya baik dari kalangan muslimat, wal muhsanat minal ladina utul kitab, dan muhsanat dari kalangan utul kitab min qablikum, yang dulunya mereka itu mendapat kitab suci. Idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau kamu nikahi dengan mas kawinnya, maka itu adalah dibolehkan. Muhsinin ghairu musafihin wala mutakhidah, dan asal wanitanya baik-baik, soleh. Tapi solehnya wanita Yahudi sama Nasrani, solehnya bukan pakai kudung. Solehahnya wanita Nasrani wanita Yahudi bukan sholat 5 waktu. Solehahnya Yahudi Nasrani adalah menjaga kehormatan, alias tidak berzina. Itu kesolehan ahli kitab. Kalau solehannya muslimah bukan begitu. Jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama orang tua, menjaga rukun Islam, rukun iman, itu solehannya muslimah. Tapi solehannya ahli kitab menjaga kehormatan. Artinya, berarti kesimpulannya ada 2 hal yang dihalalkan bagi orang Islam dari orang kafir ahli kitab, yaitu sembelihannya boleh dimakan dan wanitanya boleh dinikahi. Diharapkan dengan dibolehkannya pernikahan tersebut, maka banyak wanita-wanita ahli kitab yang kafirnya ahli kitab kembali kepada ajaran tauhid, menerima Islam. Anak-anaknya pun ikut agama bapaknya, ikut Islam. Kalau ada 1-2 kasus tik yang berbeda, itu berarti bukan patokan, bukan tolak ukur. Contohnya Jamal Mirdad menikah dengan Lydia Kandau. Siapa yang ikut agamanya? Anak laki-lakinya. Harusnya masih Mirdad itu, harusnya masih Jamal Mirdad itu, harusnya mah dia memastikan anak-anaknya ikut agama dia. Ya, tapi karena cinta dibutakan oleh dunia, malah ikut ibunya. Ini yang maka tidak berlaku kebalikan. Yang muslimah haram dinikahi oleh orang kafir, siapapun kafirnya, mau ahli kitab bukan ahli kitab, haram, nggak boleh. Karena muslimah cenderungnya akan ikut agama suaminya, jangan. Tapi kalau suami yang muslim, perempuannya ahli kitab, ada potensi, ada kemungkinan wanita dan anak-anaknya ikut agama suaminya, karena suami itu pemimpin keluarga, kecuali suaminya yang lemah prinsip, lemah iman, lemah keteguhannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dalil sejarah mengatakan para sahabat, para penakluk muslim yang menaklukkan wilayah baru di kalangan Romawi, di kalangan peradaban lain, mereka kan hidup dengan masyarakatnya. Mereka mau tidak mau akhirnya ada yang menikah dengan wanita-wanita di sana, dan mereka tidak memaksakan agama Islam. Sehingga para pejuang Islam yang menaklukkan Romawi banyak yang menikah dengan wanita ahli kitab. Karena memaksa masuk Islam tidak bisa. Udah dinikahi aja dulu. Nanti lama-lama wanita tersebut ikut. Dan terbukti secara sejarah banyak wanita-wanita ahli kitab yang merupakan Nasrani masuk Islam pada akhirnya. Dan anak-anaknya adalah Islam. Gitu. Lalu ada pertanyaan dari Mamah Dede. Terang Mamah Dede? Ya. Curhat mah gitu. Kata Mamah Dede, nggak bisa. Ini hukum sudah dihapus, nggak berlaku katanya. Alasannya apa? Karena ahli kitab di zaman sekarang berbeda sama zaman dulu. Ahli kitab sekarang adalah kafir karena sudah mengatakan bahwa Isa putra Allah dan Trinitas. Saya jawab dengan Quran lagi. Quran mengatakan ahli kitab di zaman Nabi sudah begitu. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaquluna salisu salasah. Di zaman Nabi Muhammad ahli kitab Kristen sudah mengatakan salisu salasah. Apa arti salisu salasah? Apa arti salisu salasah? Bukan Senin Salasa. Salisu salasah teh tilu dina hiji dina tilu. Alias Trinitas. Salisu salasah. Tilu dina hiji dina tilu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Di zaman Nabi Muhammad si Kristen sudah ngomong gitu. Ada ayatnya. Salisu salasah. Ya. Trinitas. Tilu dalam hiji dalam tilu. 3 in 1. Coba. Yang kedua, ada ayat waqalu Isa ibnu qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil masih Isa ibnullah. Di zaman Nabi si Kristen atau orang Kristen sudah menyatakan bahwa Isa ibnu Allah, anak Allah. Artinya ayat tentang kebolehan menikahi Nasraniyah di zaman Nabi itu beriringan dengan ayat yang turun tentang keterangan bahwa Nasrani di zaman Nabi sudah Trinitas dan sudah mengatakan Isa itu putra Allah. Jadi kesimpulannya, i'tiqad, akidah atau keyakinan umat Kristen dari zaman Nabi sampai sekarang sama. Artinya pengecualiannya tetap berlaku kalau begitu. Pengecualian bahwa sembelihan orang ahli kitab boleh dimakan, bahwa gadis Nasrani atau Yahudi boleh dinikahi masih berlaku, tidak ada penghapusan. Di sini Mamah Dede tidak memahami ayat tersebut. Saya tidak dalam rangka mengkritik tapi meluruskan. Artinya perlu pendalaman ilmu tafsir untuk menyimpulkan sebuah hukum. Namun kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, pada prakteknya jangan coba-coba lelaki muslim apalagi belum kuat imannya menikahi ahli kitab. Yang pertama, yang kedua, kalau jumlah wanita muslimah masih banyak, maka sebaiknya habiskan dulu muslimahnya. Ya maksudnya habiskan tuh nikahi dulu mereka gitu. Hari dulu kan konteksnya Nabi dakwah ke Romawi, ngutus sahabatnya. Di Romawi mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian ada yang tertarik dengan wanita atau wanita tertarik dengan prianya. Kemudian memaksa masuk Islam juga belum bisa. Islam dulu dong, baru kawin sama saya, kan nggak bisa juga. Maka udahlah nikah aja dulu. Yang penting dibangun di atas saling mencintai, saling menyayangi. Lambat laun si wanita akhirnya tertarik dengan akhlak pria muslim dan menjadi muslimah. Itu yang diharapkan. Cuman sayangnya di Indonesia contohnya kebalik-balik. Lula Lulu Kamal siapa?
Yang Kamal itu. Titi Kamal itu dulu favorit saya. Titi Kamal muslimah. Nikah sama Christian Sugiono. Alhamdulillah sudah malap. Biiznillah bifadlillah. Tapi sebenarnya pernikahan mereka dulu tidak diperkenankan. Tidak sah. Kenapa? Karena terbalik. Yang boleh itu kalau cowoknya muslim, wanitanya Kristen, itu yang boleh. Tapi kalau terbalik, cowoknya Kristen, wanitanya muslimah, itu tidak boleh. Harus nikah ulang. Tapi kalau pernikahan itu tidak perlu diulang, karena sudah terjadi. Dengan masuk Islamnya mereka berdua, Sugiono, itu sudah tinggal teruskan saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pernikahan para sahabat Nabi di masa jahiliyah, ketika Islam datang tidak ada yang diulang pernikahannya. Tidak ada yang diulang. karena tidak sah. Tidak. Kita tidak mendengar bahwa misalkan sahabat A ngulang nikahnya karena Islam datang, enggak. Kita tidak mendengar sahabat B mengulang Islam, tidak. Dilanjutkan. Bahkan ada putri Nabi namanya siapa putri Nabi yang menikah dengan Wa'il bin As itu? Zainab kalau misalnya. Ada putri Nabi ketika Islam datang itu mereka masih terpisah oleh agama. Sampai putri Nabi tersebut hijrah ke Madinah, si lakinya ini masih musyrik. Tapi karena sayangnya pria ini kepada putri Nabi tersebut, dia mengunjungi istrinya di Madinah. Karena istrinya kan ikut hijrah dengan Nabi, sementara dianya masih di Mekah karena belum menerima Islam dan masih dengan orang musyrik. Tetapi hubungan mereka tetap berlanjut. Yang pada akhirnya si Wa'il bin As ini suaminya dari Zainab binti Rasulullah SAW pada akhirnya menerima Islam. Dan tidak ada informasi bahwa keduanya mengulang akad pernikahan. Jadi akad nikah yang sudah terjadi sebelumnya itu sah. Tetapi ada hukum lain, wanita muslimah yang masih ada ikatan pernikahan dengan suami yang kafir, kalau terus-terusan diajak masuk Islam tidak mau, maka mereka diceraikan. Ini yang terjadi di putri Rasulullah SAW. Kalau si suami itu nggak mau Islam, maka Nabi akan menceraikan putrinya itu dari suaminya. Tetapi proses itu di akhir, dan proses sebelumnya itu cukup panjang kisahnya. Itu Nabi membiarkan keduanya dalam ikatan pernikahannya. Jadi pertanyaan tadi, apakah perlu diulang akad kedua orang itu? Artis tersebut maka tidak perlu, lanjutkan saja karena ikatannya sudah ikatan pernikahan. Kalau hamil di luar nikah itu ada. Nah, eta mah lain cerita. Hamil di luar nikah mah jeung saha bae, mau agama apapun itu diharamkan. Dan ada konsekuensi hukumnya. Anak yang hamil, anak yang lahir di luar kehamilan ada 4 hukum, Bu. Ada 4 hukum. 3 tidak dapat, 1 dapat. Apa yang tidak dapat? Kewalian nikah. Tidak sah. Berarti nanti walinya wali hakim. Yang kedua, kewarisan. Artinya si anak itu secara hukum Islam tidak berhak mendapatkan waris. Yang ketiga, nasab. Binnya tidak boleh ke bapaknya. Binnya cukup ke ibunya. 3 yang nggak boleh, tidak berlaku. Yang berlaku 1 apa? Muhrim atau mahram. Jadi anak yang lahir di luar nikah kalau perempuan itu dari bapaknya tidak dapat 3, waris, wali, nasab, nggak dapat. Yang dapat cuma 1 apa? Muhrim. Artinya si anak itu kalau tinggal dengan bapaknya, bapak biologis, diperkenankan. Atau pergi bepergian ke luar negeri berbulan-bulan atau berhari-hari diperkenankan, karena itu bapak biologisnya. Yang namanya darah tidak dapat dipisahkan oleh hukum apapun. Ya. Nasab karena dia mah hukum bisa putus dengan perzinahan. Waris bisa putus dengan perzinahan. Kemudian satu lagi tadi, Bu. Udah bin tadi. Waris sudah bin. Wali bisa putus dengan perzinahan. Artinya
anak yang lahir dua nikah tidak mendapatkan 3 hak, hanya dapat 1 hak, yaitu hak muhrim saja. Mahram artinya si anak wanita kalau dia perempuan, dia berhak membuka aurat yang sewajarnya di depan bapaknya. Tapi Pak, ada juga yang tahu istri itu si pacarnya itu hamil, terus mereka menikah. Oh boleh. Jadi kalau ada sepasang muda-mudi Ya. melakukan perzinahan kemudian menikah, boleh. Alasannya apa? Alasannya ada satu kaidah, perkara yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal. Zina itu kan haram, nikah itu kan halal. Maka yang haram, perzinahan itu tidak bisa dia mengharamkan yang nikah yang halal. Artinya boleh. Terus yang tadi yang aturan yang 3 Yang itu, 3 itu Nah, gugur apa gimana bisa lanjut? gugur tetap. Maksudnya anak tersebut berlaku tetap. Berlaku. Artinya anak ini nanti ketika gede mau nikah, si bapak yang Tidak diwalikan sama tidak walinya wali hakim. walaupun orang tuanya udah Walaupun orang tuanya akhirnya menikah. bukan kalau begini Pak, ketika mereka menikah itu si anak belum dilahirkan gitu, masih dalam perut gitu istilahnya. Ya tapi kan udah jadi manusia kan. Ya, udah ada janin. Jadi si janin itu terbentuk dari hubungan yang haram. Gitu kan? Maka ketika orang tua itu akhirnya menikah, tetap si anak ini tidak mendapatkan kewarisan, kewalian dan juga nasab. Nasabnya ke ibunya. Anaknya nanya nanti. Memang itulah beratnya pernikahan, beratnya perzinahan di situ. Maka hukumannya berat banget perzinahan karena memang konsekuensinya juga berat. Nah, tadi saya lanjutkan. Muda-mudi yang tadi jatuh kepada perzinahan, bolehkah dinikahkan? Boleh. Para ulama berpendapat kalau pelakunya benar-benar mereka berdua, boleh dinikahkan langsung tanpa menunggu kelahiran, tanpa iddah, tanpa kelahiran. Boleh langsung kalau memang betul-betul keduanya pelaku asli. Tapi kalau si anak perempuan ini yang hamil ini menikah dengan si A, tapi akan nikahnya dengan si B, maka tunggu dulu sampai rahimnya kosong. Suruh lahir dulu, suruh nifas dulu, beres-beres bersih-bersih dulu, baru boleh menikah dengan yang lain. Di kita, tradisi kita, mungkin bukan tradisi, saya sebut kesalahan masyarakat di kita, kalau ada anak perempuan hamil duluan baru 3 bulan ada lagunya itu kan. Nah, kadang-kadang demi menutup malu dinikahkanlah dia sama yang lain. Itu nggak boleh, itu diharamkan kan, rahimnya masih isi, biologisnya bukan dia. Jadi mendingan tunggu sampai lahir anaknya, kemudian nikahkan dengan siapa yang diinginkan, atau nikahkan dengan yang yang menghamilinya. Nah, itu baru boleh gitu. Tapi karena orang menutup malu, akhirnya jadi hamilnya dengan si A tapi dinikahkan dengan si B, kan gitu. Demi menutup malu, si B nya kadang-kadang dibayar dikasih segala macam, yang penting kamu mau nikahin anak saya. Nah, ini kesalahan yang ada di masyarakat. Itu menikahnya hamilnya oleh si A, menikahnya dengan A, berarti anak itu nanti binnya tetap bin A. Bin ibu. Bin ibu. Karena secara hukum dia dibuat, secara hukum dibuat dalam keadaan yang haram. Si anak tersebut di kandungan itu, dibikin dalam hubungan yang tidak sah, artinya perzinahan. Maka itu melekat kepada anaknya. Anak itu tidak dapat waris dari bapaknya. Bagaimana kalau memberi jatah waris? Nanti tulis hibah, wasiat. Nanti anak yang tadi tulis wasiatnya, Bu, tulis hibahnya, bahwa misalkan nama anaknya A, untuk anak A bapak berikan hibah sekian. Jadi ketika nanti si bapak meninggal, si anak itu dapat porsi dari wasiat. Kan wasiat itu kan tidak boleh untuk ahli waris, Bu. Ya, wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Ada hadisnya, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena anak ini bukan ahli waris, maka dia berhak mendapatkan wasiat. Nanti ujung-ujung angka nominalnya sama dengan waris, coba aja. Jadi misalkan anak itu sudah gede,
bapaknya meninggal dunia, sebelum meninggal dunia tuliskan wasiat. Tuliskan wasiat. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti gimana? Siap bapaknya ya harus ngerti, harus mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian nulis wasiat bahwa untuk si A saya berikan wasiat begini, udah dihitung sebenarnya. Itu dalam pelajaran ilmu hukum Islam kontemporer namanya wasiat wajibah. Ada konsep baru wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah harta pembagian dari si mayit, tetapi penerimanya bukan ahli waris. Misalkan karena beda agama, atau karena anak hasil zina, ataupun anak itu tidak terikat nasab secara langsung atau anak adopsi. Maka ada konsep namanya wasiat wajibah. Si bapak sebelum almarhum nulis wasiat. Si A karena alasan adopsi, karena alasan anak zina, mohon maaf, karena alasan beda agama, maka saya berikan wasiat wajibah sebesar A. Ketentuannya hanya satu, tidak boleh melebihi sepertiga. Hanya satu syaratnya, tidak boleh melebihi sepertiga. Nanti pada praktiknya pembagian, ya memang itulah risikonya, berat menjelaskan itu. Loh, kok si Neng mah disebutnya wasiat wajibah bukan waris? Itu beratnya di situ ya. Seperti beratnya seorang ayah ketika mau mewalikan anaknya, ya. Padahal itu anak yang hasil dari hubungan tidak halal. Itu ayah tuh berat banget, nggak bisa mewalikan anaknya. Tapi itulah konsekuensi hukuman perzinahan. Walaupun sudah taubat, tetapi konsekuensi hukum masih berlaku. Taubatnya diterima, taubatnya Allah maafkan, tapi konsekuensi hukumnya terus berlaku. Tidak dapat dibatalkan hanya karena pertaubatan orang tersebut. Dengan Allah sudah beres urusannya, tetapi dengan hubungan dia dengan anaknya itu masih berlaku. Tapi Pak, ada yang binnya bin ke kakeknya ke gimana? Bin itu harus ke bapak. Ya itu ada kan binnya ke kakeknya. Nggak boleh. Ya. Karena ada hadis nanti kelak manusia itu kelak manusia itu akan dipanggil di akhirat dengan nama ayahnya. Ya fulan bin fulan. Kalau anaknya yang hasil dari Cina itu, misalnya Ya, kalau laki-laki kan dia tidak ada kewajiban perwalian. Laki-laki itu kan tidak perlu wali. Jadi tidak masalah. Yang tadi itu untuk perempuan. Perempuan. Karena perempuan punya aturan syarat sahnya itu perwalian. Kalau laki-laki dia wali bagi dirinya sendiri. Karena laki-laki itu wali bagi dirinya, dia tidak perlu wali. Artinya hukum tadi tidak berlaku. Tapi karena perempuan memang sudah ditentukan dia harus punya wali, terikat syarat sah wali, maka si perempuan tidak bisa menikahkan dirinya tanpa wali. Bahkan kalau tidak ada wali sekalipun, negara lah walinya. Kata Nabi, negara itu wali bagi yang tidak punya wali. Misalkan kehilangan orang tua, atau orang tuanya kabur dari kecil nggak tahu ribanya di mana, atau orang tuanya yang entah agamanya apa, kehilangan jejak, maka negara menjadi wali. Itu disebut wali hakim. Jadi si bapak nanti titipkan ke hakim, Pak wali hakimnya. Hakim agama sudah paham, Bu. Hakim agama kalau si bapak sudah nyebut, Pak di wali hakim aja ya, sudah paham. Nggak usah dijelaskan, sudah paham. Karena itu aib yang harus ditutup, tetapi hukum juga harus diberlakukan. Si wali pengadilan agama itu sudah tahu, KUA sudah tahu. Kalau ada orang nyebut wali hakim, itu sudah tahu. Kemungkinan anak bapak beda agama, atau kemungkinan anak bapak tidak ada ikatan hubungan keluarga yang sah dulu ketika. Hukum yang sama berlaku bagi seorang istri, suami istri, istrinya selingkuh. Mohon maaf, ini karena hukum saya jelaskannya. Seorang suami istri, istrinya selingkuh, dapat benih dari pria lain, padahal masih suami istri. Lahirlah anak itu. Nah, anak tersebut hukumnya adalah milik suaminya. Milik suaminya, binnya ke suami. Dalam sebuah hadis, al-waladu lil firos, anak itu milik yang punya kasur. Siapa yang punya kasur di rumah? Bapak.
Walil akhir al jildu, dan bagi istrinya kalau ada hukum Islam kena hukum rajam. Artinya dihukum. Istrinya mesti dihukum, tapi anak itu milik suaminya. Binnya, warisnya, walinya, nasabnya milik suaminya. Itulah sucinya pernikahan. Itulah sucinya pernikahan. Jadi kalau ada anak lahir dari seorang istri yang masih terikat hubungan suami istri dengan yang lain, maka si anak itu statusnya meskipun dia anak asal dari perzinahan, tetapi karena si istri ini terikat hubungan nikah dengan suami yang sah, maka itu anak milik suami yang sah. Meskipun genetiknya dari pria lain, orang lain. Tetapi hukumnya, fikihnya milik suami yang sah. Al-walad lil firas, anak itu milik si punya kasur, bapaknya. Dan si istri tersebut jika ada hukum Islam dirajam atau dihukum. Bisa kesal, bisa bangga juga, karena mungkin selama ini gak punya anak, ya kan? Oh tiba-tiba kok istrinya bisa hamil dari yang lain, kan? Ya bisa jadi tutup mata, bisa jadi menyesal, bisa jadi kecewa banget. Kalau hukum Islam berlaku, si wanitanya dihukum, si laki-lakinya mendapatkan anak itu. Artinya Islam mengenyampingkan hasil hubungan gelap seorang istri dengan pria lain selama si istri tersebut dengan suami itu terikat hubungan yang sah. Anak diberikan kepada suami sahnya dan dia dihukum mati dengan rajam. Kalau Islam berlaku, kalau tidak ya hukum biasa aja. Tapi hukum biasa itu sangat minim, Bu. Dalam hukum Belanda yang diwarisi oleh hukum pidana kita, pelaku zina itu dihukum hanya 25 perak. Di zaman Walanda. Sekarang disetarakan dengan sekarang itu kurang lebih 200-300 ribu lah. Itu pun deliknya aduan kalau suaminya melaporkan istrinya. Kalau suami tidak melaporkan, itu istri aman-aman baik. Paling dicerai, hukuman sosial. Ya, begitu juga suami. Dalam hukum kita, istri kalau istri mengadu ke pihak yang berwajib baru deliknya delik aduan, bisa diproses. Kalau tidak ya meneng-meneng baik. Yang penting duanya saling pengertian. Tetapi tadi ada hukuman sosial, ada hukuman agama yang akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan ini kita lebih mengutamakan hukum agama daripada hukum negara. Karena hukum negara kecil sekali hukumannya. Sangat kecil. Pelaku perzinahan dalam hukum negara kita hanya dipenjara sebulan. Ya, kalau ada seseorang berzina lalu pasangannya melaporkan, dihukum, itu hukumnya cuma sebulan atau denda 300 ribu, karena itu warisan Belanda. Jadi nganggapnya perdata saja, bukan perkara yang agama yang serius. Tapi dalam hukum Islam tidak. Tapi kalau di Islam itu terusnya taubat gitu ya. Taubat kepada Allah, bertaubat, kemudian setelah itu tidak mengulangi tentu ya. Dan nanti nasibnya bagaimana hanya Allah yang menentukan. Dan kewajiban menegakkan hukum Islam itu bukan kewajiban kita, Bu. Kewajiban umara, kewajiban pemerintah. Ya, menegakkan hukum Islam kewajiban pemerintah, bukan kewajiban rakyat. Artinya orang yang akan dihisab kenapa tidak menegakkan hukum Allah bukan kita, tapi pemerintah. Maka tanggung jawab mereka besar di hadapan Allah. Kenapa Allah kasih kekuasaan, kasih amanah, otoritas, tidak menggunakannya untuk menegakkan hukum Allah. Lalu kita diperiksa apa? Kita diperiksanya hukum Islam yang bisa kita lakukan. Sholat, zakat, puasa kan bisa, tanpa negara juga bisa. Kalau itu tidak dilakukan, maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Tapi tentang undang-undang, tentang sistem politik, tentang hukum Allah dalam perkara-perkara hukum, itu kita tidak akan dihisab karena bukan wilayah kita, bukan otoritas kita. Itu nanti ulil amri, pemerintah yang akan bertanggung. Makanya berat sekali tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Ulil amri, pemerintah, berat sekali tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menegakkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari wadah air musyrik berkembang kemana-mana. Tapi itulah ya pembahasan. Kemudian tadi baru poin kedua ya, Bu ya? Baru 2 poin ya? Ya.
bahwa air yang ada di dalam wadah kulit tersebut ya, itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Meskipun kulit tersebut diambil dari hewan yang disembelih oleh orang musyrik atau bahkan ahli kitab. Asalkan disama. Dan hewannya memang bukan hewan yang najis atau yang haram seperti babi dan lain sebagainya. Poin ketiga. Poin ketiga ini sudah pernah kita bahas. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau dibunuh tanpa sembelihan yang sah secara syar'i, ya, atau yang disembelih oleh orang musyrik non ahli kitab. Itu definisi bangkai. Bangkai itu ada 3 pengertian. 1, yang mati sendiri. 2, yang disembelih yang disembelih dengan cara tidak syar'i. Yang disembelih dengan tidak cara syar'i, artinya disembelihnya itu bukan dengan cara syariat gitu. Tidak dibaca bismillah maksudnya. Yang ketiga, yang disembelih oleh orang musyrik dalam kurung bukan ahli kitab. Bukan ahli kitab. Itu definisi bangkai. Nah, poin keempat, awanil kufar al-majhulu haluha tahiratun li'anna al-asla taharah fala tazula bi syakki fi najasatiha min istimalihim lah. Wawadahan orang kafir yang tidak diketahui kondisinya, ya, diasumsikan itu suci. Li'annal asla taharah, karena hukum asal segala sesuatu itu suci. Contoh, kita sama sekali nggak tahu menahu tentang seseorang yang kafir, ya, sama sekali nggak tahu gitu. Kemudian dia menjual sesuatu ke kita, maka asumsikan bahwa itu adalah bersih, suci. Kecuali kalau kita tahu misalkan, oh di sini mah restoran walaupun dia jual daging ayam, tapi di situ terdapat daging babi yang dijual gitu, yang dimasak. Itu kita sudah tahu, sudah ada keraguan, maka meninggalkannya adalah harus, kecuali terpaksa darurat. Tapi kalau ada tempat makan, contoh, mohon maaf, saya sebut nama merek aja, misalkan merek rumah makan A, misalkan, merek franchise ayam goreng A dari luar negeri, ya, contohnya gitu. Kita tahu persis bahwa restoran ini atau franchise ini hanya menjual ayam, gitu kan? Maka kita asumsikan barang-barang yang dipakai di tempat itu, yang dia jual, yang dia pasak, yang dia sediakan itu halal. Dengan hukum dasar, pada dasarnya segala sesuatu itu halal atau boleh, suci, ya. Kecuali yang kita tahu keraguannya. Misalkan masuk ke restoran titik-titik food misalkan, atau Chinese food atau apalah. Di situ ada tulisan dijual babi misalnya. Seperti di Mekarwangi ada kan. Ini apa namanya, batagor babi, kemudian soto babi, kemudian ada tulisannya. Nah, kalau restoran seperti itu menjual ayam, nah sebaiknya tidak dibeli, tidak makan di situ apalagi gitu. Ya. Tapi kalau wawadahan dan makanan orang kafir yang memang kita benar-benar tidak tahu bahwa dia menjual yang haram, itu asumsikan boleh atau halal. Ya, seperti merek makan apa Bu yang hanya jual ayam itu misalkan, ya. Misalkan kita sebut merek ya misalnya KFC gitu, ya. Itu kan memang jelas hanya jual ayam kan, tidak jual yang lain. Nah, maka yang begitu mah udah anggap itu halal aja udah, karena dia tidak menjual apapun yang selain itu. Kalau dia pura-pura misalkan nyumput-nyumput diam-diam dan ini tidak, tentunya kalaupun gitu, itu tetap asumsikan tadi, karena kita ketahui itu adalah halal gitu. Itu poin keempat.
Walidzalika fala yajibu bijima'i kitabiyah illa ma yajibu bijima'il muslimah wa hiya kal muslimah fi qiyam bisyun. Nah, ini apa yang tadi saya sampaikan ada penegasannya bahwa ini terkait dengan wanita ya. Menjima wanita kitabiah yang sudah dinikahi itu sama halalnya dengan menjima wanita muslimah yang sudah dinikahi. Artinya apa? Wanita Yahudi dan Nasrani yang sudah dinikahi, hak kewajibannya sama dengan muslimah. Sama dengan muslimah, tidak boleh dianggap rendah, tidak boleh dianggap orang siapa-siapa, atau dianggap kalau dia punya pasangannya lebih dari satu dianggap yang paling beda atau dikecualikan. Enggak. Ini ulama mengatakan bahwa berdasarkan pendapat seluruh ulama atau jumhur ulama bahwasanya wanita kitabiah, wanita ahli kitab yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang muslim, hak kewajibannya sama dengan seorang muslimah. Dinafkahi, dilindungi, sandang pangan papanya dijamin, cinta dan sayangnya juga sama, kemudian lain-lain juga sama, tidak ada bedanya. Hanya saja bedanya satu, si laki-laki itu usahakan sedikit demi sedikit membimbing istrinya kepada agama Islam, itu aja. Yang lainnya sama. Misalkan kita punya istri nih, satu ahli kitab, satu muslimah. Ai ka muslimah berean, ai ka ahli kitab mah punten dengan seukur jima saja misalkan. Hanya dipakai saja tapi tidak dikasih seperti yang muslimah. Nah, itu tidak boleh. Haram hukumnya, perbuatan zolim. Kalau seorang pria punya istri dua, satunya muslimah, satunya ahli kitab, diperlakukan beda. Itu enggak boleh. Itu sama. Haknya sama. Istri yang ini sama. Enggak boleh beda. Bedanya cuma satu. Ke istri yang masih ahli kitab dibujuk, dirayu, disayang-sayang supaya ayolah masuk agama AA, agama bapak, agama saya, masuk Islam. Indah loh. Atau tunjukkan akhlak yang baik. Nah, sehingga itu. Yang kedua, hidangan jamuan masakan si istri ahli kitab sama dengan hidangan masakan si muslimah. Artinya si suami nggak usah ragu, ini makan istri yang mana nih? Nggak boleh, nggak usah. Ini makanan yang dari si muslimah, dari si kitab, nggak boleh. Kalau mau gitu caranya, nggak usah nikahi ahli kitab. Berarti dia belum paham fikihnya. Berarti dia masih bodoh dalam agama. Hanya mungkin bermodal nafsu tadi. Tapi kalau bermodal ilmu tidak begitu. Jadi pasakan si kitabiah, si neng kitabiah sama si neng muslimah sama. Hak kewajiban si neng kitabiah sama si neng muslimah sama. Itu ya. Jadi itu dalam Islam diatur seperti itu. Tapi zaman sekarang Bu, rasa-rasanya kalau alam ya, rasa-rasanya zaman sekarang sepertinya kita tidak perlu menikahi kitabiah. Karena muslimah akeh tenan. Banyak sekali. Justru kalau kita nikahi kitabiah di zaman sekarang wes angel tenan, karena dia punya keluarga besarnya, karena dia punya guru-guru mungkin di komunitasnya, karena dia punya teman-teman, pokoknya angel wes. Yang penting sekarang cari mudahnya aja, nikahi muslimah. Tapi kalau terpaksa, misalnya kita studi di Amerika, kita studi di Eropa, kita studi di mana Rusia, kita studi di mana misalkan, dan kita darurat untuk menjaga syahwat kita, maka ada jalan di sana. Nikahilah wanita ahli kitab, dibolehkan. Justru yang nggak boleh mah nikah kontrak itu yang mut'ah, tapi banyak orang melakukan itu. Gitu. Pria-pria yang sekolah di luar negeri, pria-pria Arab, pria-pria mungkin Asia juga yang sekolah di Amerika, di Eropa, malah lebih memilih nikah mut'ah. Tidak sedikit lah. Justru itu yang haram. Mendingan menikahi kitabiah, wanita ahli kitab. Itu di Al-Qur'annya ada. Di Qur'annya ada. Ya? Mereka kitabiah. Kalau cuma di kontrak itu kan habis kontrak. Karena sebagian dari mereka itu keyakinan. Terus anak-anaknya kan kasihan. Keyakinan. Jadi mereka tuh punya semacam ajaran agama. Kalau melakukan nikah mut'ah itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ajaran, ada keyakinan. Jadi
Betul, itu kelompok itu. Kelompok itu. Kalau wanita itu sampai rela dimut'ah, dinikahi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bagi mereka itu pahalanya besar. Bagian dari ajaran. Status anak ya ajaran mereka itu berarti ikut aturan fikih mereka. Maka karena sudah jauh fikihnya dengan kita, hati-hati anak-anak kita jangan sampai terjerumus kepada pemahaman seperti tahu-tahu anak kita dimut'ah aja kan, seminggu dengan pria ini, seminggu dengan pria ini, seminggu dengan pria ini, lama-lama sebulan bisa 4 suami kan. Lalu dia yakin lagi berpahala lagi gitu kan. Oh, saya dapat pahala besar dari ini, dapat pahala besar dari yang kedua, dapat. Aduh, parah. Itu bahaya nikah mut'ah. Dalam hadis Nabi dikatakan, ala inni qad haramtul mut'ata ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, aku sudah haramkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Nikah mut'ah sampai hari kiamat haram hukumnya. Enggak boleh. Wallah alam, saya belum pernah ya. Tetapi katanya mas kawin mah ada, tetapi wali itu biasa dari kelompok mereka sendiri, kadang-kadang bukan orang tua gitu, dari kelompok mereka sendiri, dan berbatas waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang mut'ah cuma 2 jam, 3 jam. Ya memang mirip. Kata Ibnu Umar, mut'ah itu sebenarnya zina terselubung, berkedok agama, berkedok ajaran, tetapi sebenarnya adalah zina. Hati-hati. Bandung sudah jadi target yang begini-begini. Ya itu mut'ah itu kan. Itu tadi. Istilah dalam fikihnya namanya nikah mut'ah, istilah bahasa awamnya kawin kontrak. Kawin di kontrak sejam 2 jam. Waliyazubillah. Saya kira cukup Ibu ya. Barangkali nanti kecapean kalau ditambah. Apalagi sudah bikin warung ikhlas tadi kan. Lebih capek. Kalau ada pertanyaan silakan, pertanyaan aja. Bab ini udah habis ya? Bab yang sebelumnya sudah habis. Atau yang terakhir mungkin ya? Sudah habis sih satu. Berarti kalau ahli kitab itu sama dengan beda agama, bisa dibilang. Ahli kita beda agama. Iya, maksudnya kalau sekarang gitu Ya. Beda Ya. agama boleh berarti kan? Boleh. Asal agama yang bedanya itu ahli kitab. Ya, Kristen dan Yahudi. Jadi gini, dalam sebutan beda agama itu tidak boleh dimutlakan. Beda agama yang apa dulu? Agama kitab ahli kitabkah atau agama ahli kitab? Jadi kafir teh ada 2. Kafir ahli kitab, kafir non ahli kitab. Gitu. Tapi sebutannya kafir juga. Kafir. Laqad kafarul ladzina qalu, sungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Kafir. Laqad kafarul ladzina, gimana surat Al-Bayyinah Bu? Lam yakulil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kafir. Ahli kitab itu kafir. Saya tegaskan, ahli kitab itu kafir dan pasti masuk neraka. Ya. Tetapi dalam hukum muamalah sesama manusia, mereka dikecualikan Allah dalam 2 hal. Satu, tentang sembelihannya boleh dimakan. Yang kedua, wanitanya yang terhormat boleh dinikahi. Gitu ya, paham ya? Jadi jangan dimutlakan. Jangan setelah ini pulang ke rumah lalu menyebut pernikahan beda agama boleh, enggak. Bukan pernikahan agama boleh, enggak. Pernikahan beda agama hukumnya haram. Tapi dikecualikan wanita ahli kitab. Itu menjelaskannya. Apa dalilnya? Kasih ini Al-Maidah. Wanita kafir ahli kitab. Ahli kitab tuh maksudnya Ahli kitab agama. itu ada Yahudi dan Nasrani. Ya. Nama lain kafir itu ahli kitab. Bukan. Kafir ada 2. Kafir ada 2. Ada kafir ahli kitab, ada kafir yang bukan ahli kitab. Yang bukan ahli kitab itu yang mana? Hindu, Buddha, Konghucu, Tapekong,
penyembah Zoroaster, matahari, Jadi yang Kristen aja berarti. animisme, dinamisme. Nah, Yahudi dan Nasrani atau istilah sekarang itu Kristen dan Yahudi, ya, itu mereka mendapatkan pengecualian. Gitu. Yang saya sampaikan adalah berdasarkan Al-Quran Al-Maidah ayat berapa, Bu? 5. Ayat 5. Sebentar Pak Ustaz. Ya. Berarti kalau yang bukan ahli kitab yang Hindu, Buddha, Buddha itu kalau Haram bolak-balik, teman. ya, Pernikahan mau prianya muslim, mau prianya agama itu haram. kalau walaupun bolak-balik. Walaupun bolak-balik. Bukan hanya wanita. Bukan hanya wanitanya saja, haram itu. Kalau yang ahli kitab yang Ahli kitab mah Hanya wanita. wanitanya boleh dinikahi. Tetapi tidak boleh terbalik. Muslimahnya tidak boleh oleh ahli kitab gitu. Nah, kalau udah paham Ibu berarti Kecuali sudah pindah Islam. ya. Kecuali sudah pindah Islam. Kan ada juga yang Cina pindah Islam. Ya. Kalau sudah pindah Islam statusnya muslimah. Kalau muslimah mah aman. Maksud saya itu tadi pengecualiannya tentang ahli kitab. Ustaz, ada yang gini mengatakan katanya Yesus itu anak Allah katanya. Ya. Terus tapi kan dipanut sama umatnya gitu. Ya, kan, Mas. betul. Terus kenapa si Yesus itu disalib sama siapa? Coba. Gini, Ada pertanyaan gitu saya nggak ngerti itu. Yesus atau Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diangkat ke langit. Apa dalilnya? Ada ayatnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Sesungguhnya mereka itu tidak membunuh Yesus atau Isa dan tidak menyalibnya. Walakin syubihalahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah seseorang yang Allah miripkan mukanya dengan Yesus. Yesusnya sendiri dinaikkan ke langit. Bal rafa'ahullahu ilaih. Sampai sekarang masih di sana. Nanti akhir zaman Yesus atau Isa bin Maryam akan turun ke dunia, turunnya di Palestina untuk membunuh Dajjal. Jadi pertanyaannya, siapakah yang membunuh Nabi Isa? Tidak ada yang membunuh Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak dibunuh. Siapa yang menyalib Yesus? Yesus atau Nabi Isa tidak disalib. Dia diamankan oleh Allah ke langit, diangkat. Masih hidup berarti sekarang. Yang dibunuh itu ada yang katakan muridnya yang berkhianat, Yudas Iskariot atau Mangkaryoto. Yudas Iskariot atau ada yang menyebutnya Yudas Iskharyuti dalam bahasa Arabnya. Ya, bahasa Ibraninya Iskariot, bahasa Arabnya Iskharyuti, bahasa Indonesianya Karyoto. Enggak, ini pendekatan aja. Harusnya mah orang-orang Kristen itu dendamnya sama Yahudi. Karena yang memfitnah Yesus itu orang Yahudi. Si Yahudi menghasut tentara Romawi yang memerintah di daerah Palestina bahwa Isa itu pembawa ajaran yang sesat. Isa itu adalah pembawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yahudi Taurat. Maka tangkap Isa, bunuh dia. Yang menghasut polisi Romawi itu orang Yahudi. Harusnya orang Kristen bencinya sama Yahudi. Tetapi sekarang kenyataannya Kristen dengan Yahudi itu malah bersekutu untuk memusuhi Islam. Contoh bukti nyatanya itu Israel banyak didukung oleh negara-negara yang Kristen, menghancurkan warga Muslim. Harusnya Kristen itu dalam hal ini berdiri di samping kita, bahwa kita dua-duanya nih, Islam dan Kristen, dua-duanya itu dizolimi oleh orang Yahudi. Ibu pernah melihat podcastnya Koh Dendi atau Zakir Naik atau Mu'alaf Center yang sudah meneliti berbagai macam Injil, berbagai versi dan tahun cetakannya, berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ayat atau dalil yang menyatakan bahwa Isa itu minta disembah. Tidak ada. Disuruhnya menyembah Allah gitu. Tapi ya itulah kenyataan sejarah. Dan kata peneliti-peneliti ini, yang pakar-pakar lah bidang kristologi, berkesimpulan sepakat bahwa yang
memerintahkan umat Kristiani menyembah Yesus atau Tuhan yang tiga itu bukan Nabi Isa, tetapi mohon maaf, Paulus. Yahudi, ajarannya Yahudi. Paulus itu ajarannya mengikuti ajaran Yahudi. Jadi yang merusak agama Kristen itu Yahudi. Juga yang merusak agama kita juga orang Yahudi. Jadi Yahudi itu merusak semuanya. Nah, itu orang kenyataan. Nasrani juga kan membaca sejarah ya sebenarnya. Baca sejarah. Tapi dia nggak mau ya. Tapi Tapi hidayah, lagi-lagi hidayah itu Allah yang kasih. Sudah ditutup sama Allah. Jadi kalau sudah hidayah ya memang no comment gitu. Dia baca. Gitu. Apalagi ada semacam apa larangan kalau orang Kristen itu nggak boleh baca Injil sendiri, harus oleh pendetanya. Coba tanya ke teman-teman yang Kristen atau yang sudah mualaf. Makanya kalau yang baca sendiri-sendiri yang Rata-rata kalau orang Kristen baca Injil sendiri, rata-rata akhirnya masuk Islam. Gitu. Jadi ada larangan umat Kristiani itu ada larangan untuk tidak boleh baca Injil sendiri. Harus oleh pendetanya, oleh itunya apa namanya rohaniawannya. Kalau umat Islam mau baca Quran sendiri atau susulumputan seorang bebas Islamnya. Islam itu sederhana, bebas. Silakan kau mau baca. Setahun gak keluar rumah baca Quran, pelajari tafsir Quran bagus. Malah jadi tambah iman, tambah yakin, tambah kuat. Mereka gak boleh. Saya punya teman kuliah dulu sama di Lipia, Jakarta. Dia dulunya adalah mualaf dari Flores, Nusa Tenggara. Dia cerita dulu ketika kita di agama yang lalu itu kita dilarang baca Injil. Padahal kan kitab suci kita, kok dilarang gitu? Itu karena kalau dia baca sendiri akhirnya mengalami kebingungan memahami Trinitas, 1 dalam 3, 3 dalam 1, bingung mereka. Tentang kisah Crusade apa pensaliban juga bingung. Akhirnya dia akan buka terus, ujung-ujungnya nanya Ustaz. Ustaz, gimana caranya masuk Islam? Akhirnya gitu. Dan baca Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim karena sudah jam 5 lebih. Kesempatan ini dilanjutkan lagi insyaallah. Ya. Tapi saya udah nggak kuat pengen ngopi nih. Jadi. Insyaallah barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustaz. Mau dibikin kopi kan? Udah nanti aja pertemuan berikutnya. Oh ya. Maju ikutnya dari kopi. Insyaallah pertemuan berikutnya. Ibu juga udah ditanya sama ininya sama bapaknya kemana sih ibu lama sekali gitu.